Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bincang-bincang suatu hal yang cukup menarik dalam kehidupan umat beriman Katolik, teristimewa berhubungan dengan perayaan Ekaristi. Umat sering bertanya, ketika doa syukur agung dan teristimewa konsekrasi, bagaimana sikap umat yang benar? Maka pada sesi ini saya mau memberikan jawaban menurut aturan Gereja Katolik, dalam hal ini liturgi Gereja Katolik. Baik saudara dan saudariku terkasih, perlu kita sadari bahwa pusat dan puncak seluruh perayaan Ekaristi adalah doa syukur agung. Doa syukur agung itu sendiri adalah suatu doa syukur dan pengudusan. Pada dialog pembuka doa syukur agung, imam mengajak umat untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dengan berdoa dan bersyukur. Dengan demikian seluruh umat yang hadir diikut sertakan di dalam doa ini. Adapun maksud doa ini adalah agar seluruh umat beriman menggabungkan diri dengan Kristus dalam memuji karya Allah yang agung dan dalam mempersembahkan kurban. Ini tertulis dengan jelas dalam PUMR atau Pedoman Umum Misale Romawi nomor 78. Saudara-saudariku terkasih, salah satu bagian yang paling penting dalam doa syukur agung adalah konsekrasi. Dalam bagian ini, kata-kata dan tindakan Kristus sendiri diulangi. Dan dengan demikian dilangsungkan kurban yang diadakan oleh Kristus sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Di situ Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur dan memberikannya kepada para rasul untuk dimakan dan diminum. Lalu Yesus sendiri mengamanatkan kepada mereka supaya merayakan misteri itu secara terus-menerus. Sesudah mengucapkan kata-kata pada kisah institusi, imam memperlihatkan hosti suci kepada umat, lalu meletakkannya kembali pada patena, kemudian berlutut menyembahnya. Demikian pula sesudahnya, imam memperlihatkan piala kepada umat, lalu meletakkannya kembali di atas korporale, kemudian berlutut menyembahnya. Ketika imam memperlihatkan hosti dan piala kepada umat pada saat konsekrasi itu, sikap umat adalah memandangnya dengan penuh hikmat. Ini tertulis secara jelas saudara-saudari dalam buku Pedoman Umum Misale Romawi. Dikatakan di sana bahwa waktu hosti dan piala diperlihatkan, mereka memandangnya, kemudian menghormatinya dengan membungkuk hikmat. Saudara-saudari, demikian halnya ketika misa konselebrasi. Pada waktu hosti atau piala diperlihatkan, para imam konselebran pun memandangnya, kemudian waktu selebran utama berlutut, para konselebran menghormatinya dengan membungkuk hikmat. Saudara-saudariku terkasih, untuk mempertegas dan memperjelas istilah selebran dan konselebran. Selebran itu adalah imam yang memimpin perayaan, sementara konselebran adalah imam yang ikut serta di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Saudara dan saudariku terkasih, sejauh ini masih ada praktek kebalikannya. Ketika imam memperlihatkan hosti atau piala, umat justru membungkuk hikmat. Ketika imam menurunkan hosti atau piala, umat menegakkan badannya. Ini praktek yang terjadi di kalangan umat beriman, saudara dan saudariku terkasih. Maka sering dipertanyakan dalam berbagai kesempatan, bagaimanakah sikap umat ketika hosti dan piala diperlihatkan kepada umat?
Saudara dan saudariku terkasih, kita berangkat dari pedoman umum misale Romawi di atas tadi. Dikatakan di sana bahwa ketika hosti diangkat oleh imam selebran dan ketika piala diangkat oleh imam selebran, kita semua harus memandang, menatap ataupun melihat apa yang sedang terjadi. Demikian juga kita perhatikan saudara-saudari, ketika saat itu juga para imam konselebran, imam yang hadir dalam perayaan itu, yang berdiri di sekitar altar, kita perhatikan mereka memberikan sikap yang benar sebenarnya. Mereka sudah menunjukkan sikap yang benar, hanya kita umat yang tidak mau ikut. Pada saat imam selebran mengangkat hosti dan mengangkat piala, kita perhatikan para imam konselebran memandang itu. Dan pada saat imam selebran tunduk menghormat atau memberikan sembah sujud kepada sakramen yang ada di dalam roti dan anggur itu, para imam konselebran menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Jadi contoh ini sebenarnya sudah diberi oleh para imam konselebran. Maka saudara-saudariku terkasih, di layar kita sudah saya tunjukkan ada sebuah gambar di sini, bagaimana sikap kita yang benar pada saat hosti diangkat ataupun piala diangkat oleh imam selebran. Yaitu pada saat hosti ataupun piala diangkat, kita harus menatap atau melihat apa yang sedang terjadi. Maka pada gambar yang ada di layar kita, gambar sebelah kiri yang ada checklist berwarna hijau ini, kita lihat seorang wanita muda ini mengatupkan tangannya dengan sopan, dengan tenang, dan memandang ke depan apa yang sedang terjadi. Sementara gambar yang di sebelah kanan yang ada lingkaran warna merah kemudian diberi tanda silang, ini menunjukkan sikap yang salah. Maka mari saudara-saudariku terkasih, kita menerapkan sikap yang benar dan tidak mengikuti sifat sikap yang tidak benar yang ada di sebelah kanan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari untuk sesi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.